Saya mengajak kita untuk memperhatikan bagian firman Tuhan, jangan membunuh. Ini merupakan seri daripada hukum Allah atau perintah Allah. Kita tahu perintah Allah ada 10, kemudian pembagiannya ada 2. Yang pertama dalam relasi dengan Allah, tetapi yang kedua dalam relasi dengan manusia. Dan diikat dalam suatu pengertian yang sangat indah. Hukum yang pertama dan terutama dalam hukum Taurat, dalam kitab para nabi, bahkan dalam kehidupan kita, yaitu hukum kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dalam relasi dengan Tuhan ada 4 hukum, kemudian dalam relasi dengan sesama ada 6 hukum. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa hubungan dengan Tuhan diutamakan dan itu serius. Hubungan dengan sesama merupakan ikatan di dalamnya, itu juga merupakan sesuatu yang sangat serius. Tetapi apa yang disampaikan dalam hukum Taurat ini, kalau kita mau simpulkan ada 10. Sebetulnya butirnya kalau orang Yahudi menyebutkannya ada 613 butir, bayangkan penjabaran dari 10 hukum ini. Tapi nggak ada orang yang sanggup benar-benar perfect mengerjakannya. Sehingga betul-betul kalau kita bicara tentang keselamatan, ya keselamatan anugerah. Tapi setidaknya ini adalah petunjuk bagi kita supaya kita jangan menjalani hidup kita dengan tidak bertanggung jawab atau dengan sembarangan, tapi kita bisa menjalani hidup kita dengan takut akan Tuhan. Bagian yang hari ini yang kita bahas adalah jangan membunuh. Itu dalam relasi dengan sesama kita. Kemarin dalam relasi dengan sesama kita difondasikan mulai daripada hormatilah orang tuamu atau ayah dan ibumu. Tapi bagian yang atas itu dalam relasi dengan Tuhan, ya, kita bisa perhatikan. Nah, kita bisa melihat bahwa firman Tuhan sangat jelas bicara tentang hal ini. Sebetulnya dia berhamburan di dalam Alkitab kalau kita membaca tentang jangan membunuh. Tapi setidaknya ringkasannya adalah saya bisa melihat Keluaran 20:15 dan Ulangan 5:17 dengan simpel berkata jangan membunuh. Jadi ini suatu ketegasan sekaligus merupakan kalimat yang sangat jelas bisa didengar oleh orang Israel. Matius 5:21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Dan di dalam Matius, Yesus menjawab orang-orang yang bertanya kepada dia, yaitu ahli Taurat, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dikatakan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi semuanya segenap, totalitas, tidak tersisa. Tetapi hukum yang sama dan hukum yang terutama dan yang pertama, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi hukum yang kedua itu adalah hukum bicara tentang kalau kita mau diperlakukan seperti itu, harusnya kita berlaku seperti itu. Tapi kalau kita tidak mau diperlakukan seperti itu, ya jangan memperlakukan orang seperti itu. Dan itu kasihlah sesamamu manusia seperti memperlakukan dirimu sendiri. Jadi hubungannya horizontal yang memang terikat dengan hubungan dengan diri kita sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita mau bicara tentang firman Tuhan, ya bicara tentang hukum kasih. Ini jelas sekali. Kalau kita mau melihat dari arti yang disampaikan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, membunuh itu apa sebetulnya? Ya, saya melihat bahwa membunuh itu dapat disimpulkan pengertiannya adalah suatu tindakan yang dengan sengaja dan terencana, ya, untuk menghilangkan, mengambil, menghabisi, mencabut nyawa orang lain, atau mencabut nyawa diri kita sendiri sehingga mengakibatkan kematian. Itu membunuh. Nanti tindakan-tindakan membunuh bisa saja dengan cara-cara yang berbagai macam. Tapi yang pasti ini suatu tindakan di mana orang itu sengaja yang menghilangkan, mengambil, menghabisi, mengambil dengan paksa, mencabut nyawa orang lain atau diri sendiri sehingga menimbulkan kematian. Kalau kita bisa perhatikan dalam Alkitab misalnya, manusia yang pertama yang membunuh di dalam Alkitab yaitu Kain, ya. Dia membunuh adiknya Habel. Tapi yang pasti bahwa kalau saya perhatikan Kain membunuh Habel itu alasannya sangat rohani sekali.
apa? Mereka sama-sama, kalau ibarat ke kita ya, sama-sama datang ke gereja mempersembahkan sesuatu. Yang satu merasa bahwa dia persembahannya ditolak oleh Tuhan, kemudian iri, cemburu, dan membunuh adiknya. Dan itu alasannya sangat rohani ya, jadi bukan alasan yang lain. Tapi yang pasti alasan apapun, mau kita alasan yang sangat rohani, mau alasan apapun, itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Nah, nanti saya akan memberitahukan kepada kita kenapa kita tidak boleh membunuh. Tapi yang pasti bahwa di dalam Alkitab ada beberapa yang bisa kita lihat. Yang tadi pertama, Kain membunuh Habel. Ya, dia memukul adiknya, dikatakan kemudian nyawa adiknya meskipun sudah mati tapi berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat apa yang dikerjakan oleh Kain terhadap adiknya, yaitu membuktikan kepada kita bahwa kejahatan apapun mau kita sembunyikan, Tuhan melihat. Dan istilah kepolisian bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Yang pertama ya Tuhan melihat. Yang kedua bahwa pasti ada jejak daripada kejahatan kita, entah sekarang atau kemudian hari. Yang pasti bahwa apa yang kita lakukan jahat pada waktunya akan terbongkar. Nah kemudian ini bukan Kain. Daud membunuh Uria. Jadi karena dia menyukai Betseba, Uria disuruh maju berperang. Kemudian pada posisi yang depan, ya matilah dia di medan peperangan. Sekilas mata orang lihat dia mati karena berperang. Ternyata ada orang suruhan, yaitu orang yang menyuruh, yaitu Daud. Sehingga kemudian ya seseorang berada di depan, kemudian memang diposisikan, ya matilah dia. Sehingga dikatakan Daud mengambil istrinya. Dan itu bagi Tuhan suatu kejahatan. Kenapa? Karena ini suatu tindakan yang memang disengaja. Ya meskipun bukan tangan dia, tapi disengaja karena dia memakai cara-cara yang tidak benar untuk suatu tujuan kepentingan dirinya sendiri. Dan kita perhatikan juga bahwa imam-imam, ahli Taurat, Farisi, Saduki, mereka bersepakat untuk menyerahkan Yesus, membunuh Yesus, dan diserahkan melalui muridnya, supaya muridnya memberitahukan, yaitu Yudas, di mana mereka sedang berada, sehingga dikatakan Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Tapi yang pasti bahwa kalau kita perhatikan, saya hanya melihat ini. Manusia pertama belum melihat segala kejahatan, toh bisa melakukan sesuatu kejahatan, karena dosa sudah masuk pada manusia. Seorang raja yang limpah dengan kekuasaan, punya istri, dan punya kejayaan, tetap juga melakukan suatu kejahatan. Dan seorang imam yang namanya imam besar, seorang ahli Taurat, Farisi, Saduki, itu kan dekat dengan Tuhan. Setiap hari datang ke tempat ibadah dan melayani orang-orang untuk beribadah pada Tuhan. Ternyata mereka justru pelakunya, yang kita sebut bahwa mengizinkan untuk pembunuhan terhadap Tuhan Yesus. Dan seruan mereka kepada Pilatus, tanggungkanlah darah orang itu kepada kami. Ada istilah di dalam perjanjian lama, kalau kita sudah membunuh orang, berarti darah orang itu ditanggungkan kepada kita, dan kita bertanggung jawab atas darah orang itu. Artinya nyawa ya dibalas dengan nyawa, darah dibalas dengan darah. Itu dikatakan di dalam Alkitab, ya gigi diganti gigi, mata diganti mata, ya tangan diganti tangan. Itu perbuatan-perbuatan yang merupakan suatu pembalasan yang memang ada dalam ketentuan Taurat. Yang pasti bahwa tindakan daripada pembunuh itu tidak dibenarkan di dalam Alkitab. Siapapun yang melakukan. Nah ini peristiwa yang sangat luar biasa. Dalam waktu yang hampir berdekatan, seorang yang namanya TNI memerintahkan orang lain untuk eksekusi istrinya. Tapi penjahat itu nggak tega. Katanya disuruh tembak di kepala, tapi beberapa kali ditembak di perut, nggak mati juga. Ya satu sisi memang kedaulatan Tuhan, satu sisi memang kita lihat, wah, sesuatu yang luar biasa. Ada seseorang yang harusnya
menjaga rumah tangga, bahkan menjaga suatu bangsa kan. Justru istrinya mau dieksekusi dengan membayar orang lain. Dikatakan bukan hanya melalui ini saja, tapi melalui santet, melalui racun. Berusaha untuk membunuh orang yang terdekat. Ya, dengan kata lain bahwa jangan kita kira musuh kita atau orang membunuh kita adalah orang-orang yang di luar sana, tapi juga di dalam di sekitar kita juga ada. Kita nggak tahu hati orang kan. Sehingga saya heran sekali, teman saya berkata, Pak Niko, saya pernah di satu gereja. Tak heran sekali, pendeta itu kalau marah sama istrinya lempar pisau pada istrinya. Untung nggak kena. Kalau kena udah berceceran darah di mana-mana. Dan seorang teman saya melayani di salah satu gereja, istrinya setiap malam dia tidur di bawah bantalnya ada pisau. Nanti kalau suami saya melakukan kejahatan lebih daripada pukul-pukul dan sebagainya, dalam tindakan yang membela diri dia mau bunuh suaminya. Bayangkan, tempat itu sama-sama, hidup bersama-sama, orang bisa seperti itu. Ya maka saya nggak heran kalau ini bisa terjadi seperti itu, ya karena ya selain daripada katanya ada orang yang dicintai di luar istrinya, tapi yang pasti bahwa itu suatu kejahatan di mata Tuhan. Nah ini lagi yang beredar, dan saya tidak perlu menjelaskan sedemikian rupa. Yang pasti bahwa siapapun seseorang yang melakukan dosa yang namanya pembunuhan, satu hari akan berhadapan dengan Tuhan. Siapapun, mungkin dia bisa lolos di dalam dunia ini, tapi di sana nggak bisa lolos. Ya syukur-syukur kalau di dunia ini bisa kebuka. Ini kita bersyukur karena kebuka ya. Fakta bahwa ada orang yang melakukan kejahatan sedemikian rupa, bahkan orang yang harus melindungi masyarakat atau rakyat. Yang pasti bahwa yang membunuh dilarang keras di dalam Alkitab. Mengapa? Sebab hanya Tuhanlah yang berhak dan berkuasa atas hidup dan matinya manusia. Karena manusia itu ciptaan Tuhan. Jadi hidup kita atau hidupmu dan orang lain bukan hakmu, tetapi hak Tuhan. Jadi saya tidak pernah menciptakan orang lain sehingga saya berhak untuk membunuh orang lain. Dan anak saya termasuk itu ciptaan Tuhan, bukan saya yang menciptakan. Meskipun secara keturunan ya hasil daripada ya keturunan saya. Tapi yang pasti itu kalau Tuhan tidak mengizinkan menciptakan, tidak mungkin, karena firman Tuhan berkata di dalam rahim ibu kita Tuhanlah yang merajut kita, sehingga kita nggak berhak atas kehidupan orang lain, bahkan nggak berhak atas hidup kita sendiri, karena kita ciptaan Tuhan. Ketika membunuh berarti seseorang sengaja menolak dan melawan perintah Allah. Ini jelas menentang hukum atau perintah Allah yang keenam itu, jangan membunuh. Dan sebetulnya juga dapat kita simpulkan, ya dia tidak mempunyai kasih, tidak mempunyai kasih kepada Tuhan, tidak mempunyai kasih kepada sesama. Ya kenapa mempunyai kasih kepada Tuhan? Ini ciptaan Tuhan, harus dikasihi. Apalagi sesama kita, dia adalah orang yang diciptakan nggak sembarangan. Sehingga kita harus melihat bahwa ada perintah Allah terhadap hal itu, jangan membunuh. Tetapi hukumnya adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya kalau nggak ada kasih ya kita akan membunuh orang lain dengan membabi buta, dengan tidak berpikir bahwa itu makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Ketika kita membunuh berarti seseorang dengan sengaja merusak gambar dan rupa Allah yang telah dirancang dan diciptakan oleh Allah sesuai dengan Allah sendiri, dengan sempurna, dan diberikan nafas hidup dari Allah. Jadi kita tahu bahwa kita ini ciptaan Allah yang sempurna, yang segambar ya. Jadi jangan berpikir kita ini manusia biasa. Kita ini diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Dan kemudian nafas hidup kita ini bukan nafas yang biasa, yang diberikan roh oleh Allah. Sehingga ketika Allah meniupkan nafasnya, kita menjadi makhluk yang hidup. Beda dengan binatang, beda dengan tumbuh-tumbuhan. Mereka ada, berbeda dengan kita, nafasnya berbeda. Dalam diri kita ini adalah roh Allah yang diberikan kepada kita. Maka kualitas kita berbeda. Ketika membunuh berarti mengangkat dan menjadikan diri sebagai hakim yang mendahului penghakiman Tuhan. Dan oleh itu pasti dihukum.
Berarti kita merasa berhak menjadi hakim atas orang lain. Ketika membunuh, maka pastilah seseorang terus-menerus merasa bahwa ada rasa takut, rasa bersalah, rasa dihantui. Kenapa? Karena hati nuraninya terus berkata bahwa dia orang berdosa, dia orang bersalah. Dan itu yang terjadi pada Kain ketika dia membunuh adiknya Habel. Ketakutan luar biasa. Bahkan dia berkata, kalau orang ketemu dengan saya, pastilah mereka akan membunuh saya. Tuhan berkata tidak. Tapi yang pasti dia dihalau dari hadapan Tuhan karena perbuatannya. Dan dikatakan Kain menjauh dari hadapan Tuhan. Nah, jangan kira ketika kita sudah membunuh kita akan lega ya. Itu sudah selesai. Kita akan dihantui sepanjang jalan kehidupan kita sampai kita mati. Kalau saya nonton di TV ada investigasi crime, di sana dikatakan bahwa orang sudah membunuh berpuluh-puluh tahun nggak ketahuan, tapi sampai ada investigasi yang menemukan pada akhirnya orang tersebut sudah meninggal dunia. Tapi kalau di Amerika ternyata meskipun orang itu sudah meninggal dunia tetap dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Ternyata kita pikir selama ini kalau orang sudah meninggal ya sudah selesai hukum itu. Kalau di Amerika enggak. Ternyata hukuman itu tetap berlaku kepada orang itu meskipun orang itu sudah mati. Ada sampai ratusan tahun dihukum. Jadi statusnya meskipun sudah mati tetap status sebagai orang terhukum. Itu membuktikan bahwa sebetulnya hukum itu tidak bisa dihindarkan. Kalau orang berbuat salah, ya kalau hukum itu benar, kalau orang itu sudah dalam hukuman, ya pasti dia bersalah. Dan ada hukum yang mengatur hal itu. Tapi kalau di kita kan, kalau orang sudah mati ya selesai. Dan kita harus ingat di atas segala hakim yang ada itu ada Tuhan sebagai hakim yang adil. Nah, ini kita harus melihat bahwa kalau orang melakukan tindak kejahatan memang kita mau supaya orang itu dibalas seperti perbuatannya. Tapi sisi lain kita harus ingat Tuhanlah yang berhak atas kematian seseorang. Motif daripada pembunuhan biasanya dilatar belakangi karena yang pertama harta ya atau kekayaan. Nah, kalau kita nonton di televisi misalnya banyak orang yang ingin menguasai harta orang lain, kemudian membegal, membacok, merampok, membunuh, dan juga ada karena menguasai harta orang lain dia menikah misalnya, menikah dengan orang itu karena orang itu kaya, nanti dia membunuh orang itu. Setelah mereka naik mobil, mereka masuk ke dalam hutan, kemudian seakan-akan dia rekayasa kecelakaan. Tapi motifnya apa? Supaya orang itu mati dan dia bisa mengambil asuransi jiwanya. Nah itu ada hal-hal seperti itu. Kemudian ada orang bakar rumah, sepertinya kecelakaan, kebakaran itu. Tetapi yang pasti itu direncanakan ternyata. Jadi ada orang yang ingin menguasai harta orang lain kemudian membunuh atau menguasai harta keluarganya. Dan juga bicara tentang tahta kuasa. Jadi orang membunuh karena ingin berada dalam kekuasaan tertentu atau tahta tertentu sehingga dia menyingkirkan orang lain demi kekuasaan, entah dengan tembak, entah dengan racun, entah dengan lain sebagainya. Nah ini seringkali terjadi, entah di kota, entah di desa. Biasanya kalau di desa pemilihan kepala desa itu udah ribut luar biasa juga, ancaman-ancaman bertebaran kemana-mana. Tapi yang pasti bahwa ada hal-hal seperti itu yang terjadi. Kemudian motifnya adalah bisa juga karena mencintai pria atau wanita, asmara istilahnya. Jadi ada cinta segitiga, cemburu, sakit hati karena cintanya ditolak atau tersinggung dan sebagainya, merasa bahwa pasangannya direbut atau dia merasa terhina. Motif pembunuhan bisa terjadi. Nah ini sesuatu yang miris juga ya, karena hal-hal seperti itu. Dan kemudian dendam, karena mungkin ada suatu pertengkaran, dia merasa dendam sehingga marah luar biasa, tidak bisa dikendalikan, kemudian sakit hati, benci, menjadi tidak terkontrol.
kemudian nggak pernah padam. Makanya Alkitab berkata kalau kita marah, hendaklah berhenti sebelum matahari terbenam. Karena kalau enggak, hati kita terus dikuasai oleh kemarahan, kebencian, pikiran menjadi negatif. Makin kita curhat, orang memberikan satu masukan yang nggak pas pada kita, maka makin panas, akhirnya terjadilah pembunuhan. Yaitu bahaya sekali. Kemudian ternyata ada juga orang membunuh karena idealis agama yang sedemikian rupa, seperti orang-orang yang jihad seperti itu ya. Mereka melakukan bom bunuh diri lain sebagainya. Motifnya adalah ya karena idealis agama. Pemikirannya adalah kalau saya membunuh saya akan masuk surga. Ada juga seperti itu. Tapi kita bersyukur karena Alkitab sudah menerangkan bahwa membunuh apapun motifnya dilarang oleh Tuhan. Mau kita berkata saya membunuh demi Tuhan, ya nggak bisa. Sehingga kita nggak perlu ada laskar pembela Kristen gitu kan. Tapi saya juga kaget waktu saya pelayanan di Oslo. Ternyata waktu perang antara suku ras dan agama di sana, masing-masing berdoa kepada Tuhan yang minta Tuhan supaya menyertai. Dari Kristen minta didoakan pendeta ya kan sebelum berperang. Pendeta berkata maju kita berperang demi Tuhan. Gitu. Ya udah, akhirnya bergelimpangan mayat di mana-mana. Semua motif agama. Dan berkata membela Tuhan. Sama seperti juga orang Farisi, ahli Taurat, mereka berkata mereka membunuh Tuhan Yesus itu karena Tuhan. Jadi hati-hati kalau kita sedikit-sedikit memakai nama Tuhan, bahkan membunuh, nah itu bahaya. Karena kemungkinan kita sudah menyimpang daripada kehendak Tuhan. Jadi seorang pembunuh pasti dihukum oleh Tuhan dan hukumannya adalah mati. Kita bisa melihat ayat-ayat ini ayat yang sangat penting ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Setiap orang yang telah membunuh seseorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh. Menurut keterangan saksi-saksi. Kalau orang sudah membunuh, memang harus ada saksi-saksi. Kalau itu disengaja, maka hukumannya dibunuh. Tapi misalnya nggak sengaja artinya mungkin kita naik kelapa, pohon kelapa, ada teman kita di bawah, kita menjatuhkan kelapa dari atas, timpuk kepalanya, kemudian dia mati ya, itu nggak sengaja, bukan kesalahan kita. Atau kita sedang bermain 17-an kan, kita sedang balapan karung misalnya, kita kejeduk kepala teman kita dengan benturan yang sangat keras, kemudian dia mati misalnya, itu nggak sengaja. Atau misalnya kita nabrak tapi orang punya meninggal, itu nggak sengaja. Maka perlu keterangan dari saksi-saksi supaya membuktikan bahwa ya memang dia nggak sengaja. Nah kalau dia nggak sengaja, dikatakan kalau di dalam Alkitab dia boleh lari sekencang-kencangnya ke dalam satu bukit perlindungan atau kota perlindungan. Nah kalau terbukti dia tidak bersalah, maka dibebaskan. Kalau dia bisa mencapai kepada kota perlindungan, berarti ya Tuhan memang menuntun dia. Tapi kalau memang dia mati di dalam perjalanan, berarti memang orang ini bersalah. Ya memang ya dengan cara Tuhan bisa memakai orang lain untuk membunuh dia. Itu dalam Alkitab. Tapi yang pasti bahwa tetapi kalau hanya satu orang saksinya saja tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seseorang dalam perkara hukuman mati. Jadi jangan sembarangan juga. Misalnya nih, kalau di Indonesia ini kan ketemu perampok atau ketemu maling, semua orang diteriak maling. Ditangkap, dibakar, mati orang, setelah itu dibuktikan ternyata bukan orang itu kan. Nah, itu makanya nggak boleh hakim sendiri, main hakim sendiri. Kita nggak tahu fakta yang sebenarnya. Ya memang perlu ahli, kecuali betul-betul terang-terang, tapi nggak boleh juga main hakim sendiri. Apakah dia patut gara-gara maling sampai dibakar hidup-hidup? Saya beberapa kali membaca yang kisah di Madura itu kan.
Tapi yang lucu gini, ada orang yang ketangkap mau curi kambing. Dia bilang, Pak, saya nggak curi kambing, saya cuma ngambil talinya doang. Ya benar ngambil talinya, tapi di ujungnya itu kan kambing. Tapi memang perlu ada saksi yang jelas supaya jangan sembarangan, karena ini menyangkut hidup dan matinya seseorang. Nah, sehingga Alkitab juga menyebutkan bahwa ada 4 sebetulnya kejahatan yang layak, ini di dalam konteks Perjanjian Lama ya, yang layak dihukum mati, yaitu suatu pembunuhan yang direncanakan. Itu dalam Keluaran 21, 12, dan 14. Kemudian memukul orang tua. Nah, kita udah membahas tentang hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau anak-anak memukul orang tua, bagi Alkitab zaman lampau disampaikan bahwa dia layak dihukum mati karena tidak menghargai orang tua, menghormati orang tua sebagai wakil rumah. Ini dosa yang sangat serius artinya kalau sudah dihukum mati. Kemudian menculik. Nah, kalau orang menculik ketemu dihukum mati dalam Perjanjian Lama. Kemudian termasuk orang mensumpah serapah orang tua, mengutuk ya orang tua, nah itu dihukum mati. Maka kalau kita lihat di sosial media, anak-anak gara-gara nggak dikasih beli apa oleh orang tua, bawa kayu memukul mamanya atau menendang mamanya. Nah, ini sesuatu yang sangat serius dan tentu tidak boleh. Nah, maka perlu kita mengetahui firman Tuhan supaya kita jangan dihukum Tuhan karena perbuatan kita. Jadi hukuman mati terhadap orang yang menyebabkan sesamanya mati bagi Alkitab sebetulnya bukan bentuk kekejaman Allah, melainkan implementasi keadilan Allah yang memberikan hukuman mati bagi pelaku yang membunuh. Jadi pada zaman Perjanjian Lama menghukum mati ya bagi Tuhan, ya Tuhan berhak ya kan, karena Tuhan menciptakan kita. Dia berhak atas hidup mati dan hidupnya kita, sehingga dia menetapkan hukuman. Siapa lakukan ini pastilah dihukum mati. Nah, dan itu yang dilakukan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan berkata jangan membunuh, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita lihat menjadi apologetika atau menjadi diskusi-diskusi. Kalau Tuhan berkata jangan membunuh, lalu kenapa Tuhan memerintahkan untuk membunuh? Ya kan? Di dalam Alkitab, misalnya kita perhatikan, Tuhan menyuruh membunuh orang-orang Israel. Tuhan juga menyuruh membunuh orang-orang yang berada di tanah Kanaan, 7 suku yang ada di tanah Kanaan. Kenapa Tuhan kemudian menyuruh membunuh? Padahal perintah Allah baru diturunkan. Kemudian ketika mereka menyembah berhala, lembu patung emas dikatakan, pada hari itu juga Musa marah sekali dan Tuhan murka. Sehingga Musa berkata, siapa yang berpihak kepada Allah lain, silakan berpisah dengan kami. Siapa yang berpihak kepada Allah, silakan bergabung dengan kami. Ternyata yang bergabung kepada Allah hanya suku Lewi. Akhirnya Tuhan berkata kepada Musa, bunuhlah bangsa-bangsamu yang tidak berpihak kepada Allah, yang sudah menyembah berhala. Nah, di dalam Alkitab penyembahan berhala pun merupakan sesuatu yang sangat serius hukumannya, yaitu hukuman mati. Sehingga dikatakan pada hari itu diturunkan 10 perintah. Tidak berapa lama pada hari itu ada 3.000 orang yang mati dari bangsa Israel karena melawan perintah Tuhan. Bayangkan, Tuhan yang berkata jangan membunuh, tapi kenapa Tuhan memerintahkan untuk membunuh? Ya. Dan kenapa membunuh orang Israel dan bangsa lain? Jadi kalau kita memperhatikan, Tuhan memerintahkan untuk membunuh orang Israel, umatnya, dapat dikatakan umatnya sendiri, itu bukan melakukan pembunuhan sembarangan ya, tapi melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran atau dosa. Ya, mereka menyembah berhala, mereka memukul orang tua, menculik, mengutuk orang tua, bahkan mereka tidak berpihak pada Allah yang mereka dibunuh pada waktu itu.
Ya sebetulnya dengan kita tidak berpihak kepada Tuhan aja ya kita sudah mati kan. Nggak perlu dibunuh juga sudah mati pada diri kita sendiri. Itu yang saya katakan, jangan sombonglah kita. Kalau tanpa Tuhan, Tuhan lepas tangan kita sedikit, kita sudah jadi debu. Kita sudah senggol sepeda dikit sudah mati. Sehebat-hebatnya kita. Ya sehingga ketika kita melawan perintah Allah, sebetulnya itu sesuatu yang perbuatan yang memalukan. Nah, waktu orang Israel diperintahkan untuk membunuh 7 suku di tanah Kanaan itu, ya karena mereka memang diperintahkan Tuhan untuk menduduki tanah Kanaan. Jadi bagi orang-orang di tanah Kanaan yang berpihak kepada orang Israel, maka mereka tidak dibunuh. Tapi waktu mereka tidak berpihak kepada orang Israel, maka mereka dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena Tuhanlah yang memerintahkannya dan mereka mewakili Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu pada zaman lampau tentunya, kisah di mana Israel merebut tanah Kanaan. Karena juga bangsa lain itu adalah bangsa yang tidak takut akan Tuhan, karena kalau mereka tidak membunuh maka pasti mereka dibunuh. Dan bangsa itu juga adalah bangsa yang penyembahan berhala, kehidupan yang tidak karu-karuan. Kalau mereka tidak dibunuh, maka mereka akan menguasai mempengaruhi orang Israel. Dan kalau Tuhan memerintahkan untuk membunuh, maka ingatlah. Nah ini kita harus perhatikan dengan baik-baik ya, jadi tidak sembarangan. Berarti bahwa ada sesuatu kesalahan yang serius. Jadi Tuhan gak main, oh kamu bukan orang percaya, langsung dibunuh. Biasanya karena ada satu kesalahan yang serius. Sama seperti misalnya, kenapa Tuhan membunuh anak-anak sulung di Mesir? Karena keras hati Firaun. Kemudian Firaun memperbudak orang Israel dengan susah payah sampai mereka gak bisa makan, mereka gak bisa punya keturunan, ditekan luar biasa. Jadi ada suatu kesalahan yang serius. Allah berhak atas hidup dan matinya manusia, terutama mereka yang melawannya. Allah tidak pernah membunuh orang dengan sembarangan dan tanpa satu alasan yang sangat jelas. Percayalah, kalau Tuhan melakukan hal itu, berarti ada maksud Tuhan. Makanya kalau kita melihat misalnya hukum-hukum yang di luar negeri, terutama di Amerika, semua dilihat kenapa orang ini kemudian dihukum mati. Kalau dihukum mati berarti itu dia memang kena tingkat pertama, kena hukum yang tingkat pertama. Kalau misalnya orang membunuh dengan tidak sengaja, ya hukuman tingkat kedua, mungkin berapa puluh tahun di penjara. Tapi kalau misalnya hukuman mati, ya hukuman mati. Hidup adalah milik Tuhan, mati kita ada di tangan Tuhan. Dialah yang menjadikan dunia ini dan Tuhan atas hidup kita. Ia berdaulat, berhak penuh atas hidup. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak sembarangan bertindak membunuh, dan Tuhan berhak untuk membunuh orang-orang yang tidak taat kepada Dia. Jadi kalau saya perhatikan bahwa Tuhan itu hukum di atas segala hukum. Jadi hukum tertinggi atas hidup manusia ini adalah Tuhan. Tapi kemudian Tuhan memberi hukum supaya diterjemahkan, dimengerti manusia. Nah, lalu manusia yang merasa diri lebih baik, lebih pintar, lebih bijaksana, nggak mau taat pada hukum Tuhan. Ya maka bagi Tuhan, ya Tuhan berhak menyingkirkan yang tidak berkenan kepadanya. Tapi dengan cara Tuhan, kita tidak berhak karena kita tidak tahu. Nah kemudian pertanyaan berikutnya adalah, ini bagian yang terakhir, bolehkah kita melakukan bunuh diri? Saya sudah susah, ibu saya menderita, makan susah, kerja susah, keluarga susah, semuanya susah, atau punya hutang di sana sini, akhirnya kita tergiur untuk membunuh diri sebagai jalan pintas. Nah, kalau di Jakarta ini kan banyak sekali ya tempat untuk bisa bunuh diri kan. Kita jalan aja di tol, udah matilah di situ kan. Kemudian terjun dari suatu gedung yang tinggi, ya mati juga. Ya banyak cara sebetulnya. Tapi apakah pertanyaannya, apakah kita bisa bunuh diri? Ya ingat, hidup kita ini milik Tuhan, bukan milik kita. Ya kalau kita ciptain diri kita sendiri, ya kita berhak atas hidup kita. Sehingga aborsi
janin dalam kandungan dengan cara apapun, ya mungkin karena kita merasa ya hamil di luar nikah, kemudian takut aib kita terbongkar, entah itu karena pasangan orang lain atau belum berkeluarga, sebetulnya tidak dibenarkan apapun alasannya. Ya kalau itu dosa kita tanggung. Ya malu memang harus malu, tapi bukan berarti kita mengorbankan janin yang Tuhan atau buah kandungan yang Tuhan berikan. Ya tentu di dalam kesehatan kita lihat aspek-aspeknya, tapi bukan berarti dengan serta-merta kita boleh melakukan aborsi. Bahkan kalangan Injili yang sangat ekstrim berkata tidak boleh sama sekali, meskipun anak itu cacat dan sebagainya, tidak boleh dikuburkan. Kalau saya paham bahwa memang sama sekali tidak boleh, kecuali sudah meninggal dalam kandungan. Tapi kalau semua bergerak hidup, entah kondisinya sempurna atau tidak, itu kan kita nggak bisa menilai dengan cara kita sekarang. Seperti Nick Vujicic dikatakan dia mau dikuburkan, meskipun nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi setelah lahir ternyata jadi orang yang hebat yang dipakai Tuhan. Kita kan nggak tahu kenapa Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kemudian di dalam Alkitab ada orang yang buta sejak lahir kan? Siapa yang berdosa katanya? Apakah keluarganya? Apakah dia sendiri? Tapi Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus berkata ini untuk kemuliaan Tuhan. Nah ternyata ada sesuatu yang memang Tuhan izinkan terjadi. Nah itu aborsi dilarang. Kemudian eutanasia. Tahu eutanasia? Jadi mengakhiri hidup seseorang karena orang itu mungkin sudah sakit parah, entah dia cancer, entah dia apa. Tapi orang itu meraung-raung misalnya di ruang opnam dan minta disegerakan. Nah, kemudian biasanya ada kebijakan kalau di luar negeri boleh untuk melakukan suntik eutanasia. Ada racun dengan dosis khusus yang diberikan, disuntikkan, kemudian orang itu bisa mati secara perlahan tanpa menderita. Boleh nggak? Nggak boleh. Makanya di Amerika, saya baca beberapa buku, katanya kalau misalnya seseorang itu sudah dipasang suatu alat untuk membantu pernapasan ya, supaya dia tetap hidup, dokter itu sudah dilarang untuk melepaskannya lagi sampai betul-betul orang itu dinyatakan mati. Sehingga kan kalau misalnya kondisi orang itu kritis, ditanya mau dipasang apa enggak. Kalau sudah dipasang, kami tidak akan melepaskannya lagi sampai betul-betul orang itu meninggal dunia. Tapi kalau nggak mau dipasang ya biarkan orang itu pergi dengan damai dengan cara begini. Nah, maka memang ini satu pemahaman yang perlu dengan bijaksana. Ya saya pikir bahwa ya kita menyuntik orang kemudian supaya orang itu mati dengan leganya itu juga tidak boleh. Berarti kan kita yang melakukan tindakan dengan sengaja. Siapa tahu dia akan hidup kembali kan, kita juga nggak tahu. Atau sehat kembali sama seperti biasa. Jadi tidak boleh melakukan eutanasia. Meskipun ada saran-saran dari dokter bisa untuk melakukannya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia ya. Tapi peperangan bagaimana? Boleh nggak kita membunuh orang dalam situasi perang? Kalau kita akan membunuh, kita akan dibunuh. Misalnya seperti polisi. Polisi kan boleh mengambil tindakan kalau orang itu memakai senjata. Misalnya kalau orang itu terus mengebom, kita nggak membunuh dia ngebom terus. Yang Joey melihat yang sapi kita ini kan kena bom waktu itu kan. Bagaimana dengan memahami hal ini? Boleh nggak dilakukan eksekusi tepat terhadap pelaku-pelaku kejahatan? Nah kita harus bisa memilah. Tadi kita membunuh dengan tangan kita yang sengaja, ya ini tentu tidak boleh. Dengan sengaja. Dan kemudian kalau bicara tentang pemerintah, maka itu hukumnya ke pemerintahan.
Sehingga kita juga bisa lihat dari aspek Alkitab juga. Dikatakan dalam Roma 13 ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi kalau konteks perang, ya tentu kita menyerahkan kepada pemerintah sebagai hamba Allah yang mengemban tugasnya. Tapi bagaimana kalau pemerintah ini sebagai orang yang kejam, yang jahat? Ya berarti mereka yang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau misalnya seseorang pemerintah, sama seperti misalnya Rusia, Ukraina, siapa yang harus bertanggung jawab? Ya pemerintahnya yang harus bertanggung jawab. Jadi bawahnya mengikuti ketentuan pemerintah. Tetapi yang pasti memang ada beberapa gereja, misalnya gereja Mennonite, mereka tidak mengizinkan anggota gerejanya untuk jadi tentara, karena memang larangan membunuh itu. Kemudian dilarang untuk menghormati bendera. Jadi pengabdian mereka hanya kepada Tuhan. Tapi saya pikir bahwa ya dalam hal ini tentu pemerintah juga punya aturan-aturan yang saya pikir nggak sembarangan juga. Ada memang tindakan yang harus dieksekusi di tempat, ada memang melalui peperangan dan sebagainya. Tetapi semuanya sudah dihitung sedemikian rupa, dan itu memang ya pemerintah lah yang bertanggung jawab atas hal itu. Nah, ini suatu pemahaman yang bisa saya sampaikan bahwa membunuh dilarang di dalam Alkitab. Jadi siapapun kita tidak boleh melakukan pembunuhan terhadap siapapun, entah dengan alasan apapun. Nah, kemudian ya pemerintah ya harusnya bukan dihadirkan untuk membunuh, tapi menjaga kedamaian, keamanan, kesejahteraan. Nah, sehingga sebetulnya tujuan daripada adanya tentara harusnya lebih kepada tujuan itu. Ya, mari kita berdoa.